warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Adal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin tarakana al mahjatil bayda lailuha kanahriha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Jemaah sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini dengan inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di gelombang dan channel yang sama. Pada kesempatan yang baik ini alhamdulillah setelah Idul Fitri, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik ya, atau bidayatul khair, awal yang baik untuk menempuh tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan bahwa tanda Ramadan kita diterima adalah adanya peningkatan ibadah di bulan Syawal melebihi bulan Sya'ban, bukan bulan Ramadan. Ramadan nggak ada yang nandingin, Ramadan tidak ada yang menyamain, jadi di atas bulan Sya'ban. Maka tanda diterima suatu ibadah itu adalah manakala menciptakan semangat ibadah berikutnya. Itu ibadah kita diterima. Dalilnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa idza faraghta fansab. Kalau kau sudah selesai dari suatu ibadah, maka lakukan ibadah berikutnya. Nah, kalau kita punya semangat melakukan ibadah, beralih ke ibadah berikutnya, maka itu tanda bahwa kita ini ibadah Ramadannya makbulah, atau kita termasuk minal makbulin fi Ramadan. Minal makbulin fi Ramadan. Maka dari itu kita hendaknya menjaga semangat Ramadan. Memang tidak bisa seperti Ramadan karena suasananya berbeda, tetapi menjaga Ramadan setidaknya lebih baik daripada Sya'ban sebelum kita masuk bulan Ramadan. Karena Ramadan itu adalah madrasah. Ramadan adalah madrasah, sekolah, pelatihan supaya kita menjadi lebih baik dari Sya'ban masuk ke Syawal. Syawal sendiri artinya secara bahasa itu mengangkat, naik Syawal. Makanya dalam bahasa Arab misalkan kamu Syawal, rafa'ta, berapa karung yang kamu angkat. Nah, itu Syawal itu sesuatu yang diangkat, sesuatu yang menaik, diangkat, itu adalah nama Syawal. Termasuk naik pengantinan. Disunahkan pernikahan itu di bulan Syawal. Pilih yang boleh menikah, dipilih yang memilih. Disunahkan di bulan Syawal. Sayyidatu Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menikah juga di bulan Syawal. Jadi bulan yang sangat dianjurkan menikah itu bulan Syawal. Makanya di masyarakat kita alhamdulillah sudah klop itu dengan Islam, bahwa mengadakan pernikahan itu banyak sekali di bulan Syawal. Itu sudah pas sekali. Tradisi semacam itu adalah sesuai dengan apa yang dinafaskan oleh syariat Islam. Maka dari itu sunnah 6 hari puasa di bulan Syawal itu tidak dianjurkan di awal-awal bulan, tapi di minggu ketiga. Jadi kalau ada yang nyambung Syawal, puasa misalkan 6 hari bulan Syawal untuk memperoleh fadilah, barang siapa yang man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari bulan Syawal, faka'annama shoma ad-dahra kullah. Dia seperti puasa 1 tahun penuh. Itu bagi yang mengamalkan sunnah 6 hari bulan Syawal puasa. Tetapi dianjurkannya itu di minggu ketiga sampai ke akhir, bukan di awal. Kenapa sebabnya? Yang pertama masih banyak karen. Karen tuh orang peyek, saya buaya, saya cucur, kemudian nanti tokowo, ya, es krim, agrem, itu area masih. Jadi dimakan dulu. Yang kedua, an-nasu yatazawarun, orang-orang masih pada saling berziarah. Maka tidak dianjurkan puasa Syawal itu di awal atau di tengah bulan Syawal, tapi nanti di akhir, di minggu ketiga atau mepet akhir Syawal. Itu dianjurkannya seperti itu. Kalau kita melihat tradisi orang-orang seperti itu. Dalam riwayat Aisyah
disebutkan bahwa zaman dahulu mereka berpuasa 6 hari Syawal itu di akhir bulan Syawal, bukan di awal, karena di awal itu orang masih banyak berziarah dan lain sebagainya. Nah itu terkait dengan Ramadan dan refleksinya setelah Ramadan. Ibadah Ramadan kita diterima tandanya menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, penyusun kitab Tazkiyatun Nafs, beliau mengatakan bahwa tanda di antara Ramadan kita diterima adalah bahwa kita semangat melakukan ibadah berikutnya. Kalau kita malas melakukan ibadah berikutnya, itu tandanya Ramadan kita dipertanyakan. Ya, jadi kita bisa mengukur diri kita, tilawah kita masih semangat nggak? Ya, tahajud kita masih semangat nggak? Witir kita masih semangat nggak? Kalau itu semangat, maka mudah-mudahan itu tertanda baik bahwa ibadah Ramadan kita diterima. Amin. Nah sekarang kita masuk bulan Syawal, ada yang namanya tradisi halal bihalal. Tradisi ini memang tidak ada dalam formalitas hukum Islam, tidak ada, tetapi adanya di tradisi kaum muslimin setelah Ramadan itu atau masuk bulan Syawal, namanya halal bihalal. Kapan dimulai? Halal bihalal itu dimulainya ketika kita bersalaman Idul Fitri, itu halal bihalal itu sudah dimulai. Karena sebenarnya meminta maaf di bulan di Syawal itu, saling meminta maaf di hari Fitri itu tidak ada anjurannya sebenarnya. Ya. Tidak ada. Ya. Tapi itu kebiasaan yang baik yang boleh diamalkan. Kenapa? Karena kebiasaan baik yang tidak bertentangan dengan syariat boleh diamalkan. Bahkan bisa masuknya sebagai al-adatu muhakkamatun. Tradisi itu menjadi hukum. Tradisi itu dapat menjadi hukum manakala tradisi itu baik dan tidak bertentangan dengan syariat. Sekarang kita punya tradisi di masyarakat saling bersalaman di Idul Fitri minta maaf. Baik apa tidak? Baik. Bertentangan dengan syariat tidak? Tidak. Nah, maka itu adalah menjadi tradisi yang berlaku di masyarakat kaum muslimin. Itu di Sudan sama begitu. Di Sudan, di Mesir, di Qatar, di Saudi, semuanya juga sama. Taqabbalallahu minkum kulamatul khair, sama dengan bersalaman dan saling meminta maaf. Karena itu momentum yang bagus untuk saling kita bermaaf-maafan. Itu halal bihalal dimulai dari awal Syawal tanggal 1 ya, sampai nanti beberapa hari setelah itu bagi yang belum melakukan istihlal, namanya saling menghalalkan satu sama lain. Nah, kita pernah belajar dulu bahwa arkanut taubah, rukun taubat itu ada 4. Kalau kepada Allah ada 3, kepada manusia ada 4. Arkanut taubah. Yang pertama apa? An-nadam. Orang kalau mau taubat harus memenuhi 4 rukun ini, 4 syarat ini. Yang pertama an-nadam, adanya penyesalan, baru itu taubat. Dalam hadis an-nadamu minat taubah, menyesal itu bagian dari taubat. Kalau kita belum menyesal dari dosa kita, belum taubat. Bahkan sekarang ada orang yang dulu pernah berdosa, sekarang hijrah, menceritakan dan seperti masih bangga dengan dosa yang dulu gitu. Ini salah kaprah hijrah seperti ini. Itu hijrah salah kaprah. Allah sudah menutup aibnya, dia buka kembali bahwa lain dia tergabung bahwa aina taubat, aina sudah rajin ke masjid. Tapi masih menceritakan tentang dosa-dosa masa lalu. Nah, kalau belum ada penyesalan itu bukan taubat. Jadi syarat pertama, rukun pertama dari taubat adalah an-nadam. Apa itu an-nadam? Apa arti an-nadam? Penyesalan. Karya tadi kata nu nambah diucapkan akhirnya silap deui ya. Jadi ente 2 menit acan tadi teh. An-nadam itu penyesalan. Janten apa an-nadam teh? Penyesalan gitu. Akhir zaman memang sok biasa. Umat akhir zaman mah biasanya 2 menit sudah lupa kosakata itu. Yang pertama adalah an-nadam, adanya penyesalan. Baru itu tobat kita sah itu. Yang pertama. Yang kedua, al-iqla. Al-iqla. Iqla itu apa? Meninggalkan. Menjauhi, ada usaha atau menjauhi, meninggalkan begitu, ada usaha. Kalau tidak ada usaha, bahkan terus mendatangi, nah itu bukan taubat. Itu namanya taubat sambal. Tobat pakai luas tapi terus ngehimpel begitu, terus nambah sangun atau gitu, panas ya, kemudian pedas begitu, tapi terus ditambah sangun.
Apa eta teh nanti belum lauk di ciminyak teh apa gitu tuh. Pedas teh hantam pedas. Itu namanya tobat sambal. Ini menyebutnya supaya litakribil adhan, supaya lebih lebih mendekatkan pemahaman gitu. Jadi apa yang kedua itu adalah al-iqla, meninggalkan. Harus ada meninggalkan. Harus ada upaya meninggalkan. Kalau sudah upaya meninggalkan tidak berhasil, maka berlakulah hadis yang sering kita sebutkan. Ada seorang pemuda berdosa, kemudian taubat kepada Allah dan mengatakan, "Ya Allah, aku kembali kepadamu. Ini tubutu ilaik. Faghfirli, dan aku minta maaf ya Allah. Aku minta ampun kepadamu." Balik maning. Diampuni oleh Allah Ta'ala. Kemudian balik maning dosa seperti itu, dan dia, "Ya Allah, ini tubutu ilaik wala yaghfiru dzunubil anta." Tidak ada yang dapat mengampuniku kecuali Engkau ya Allah. Teu aya deui saha anu tiasa ngahampura abdi iwal ti Engkau ya Allah. Dan aku berjanji tidak akan mengulangi lagi. Diampuni yang kedua. Yang ketiga, balik maning. Ya Allah, aku datang kembali kepadamu, meminta ampun kepadamu, maka ampunilah aku, dan aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ternyata apa kata Allah? Liyaf'al ma yasha, geus pek kumaha maneh. Akhirnya begitu. Mahada ma istighfar, selama dia mau istighfar, Allah ampun dosa-dosanya. Itu berlaku bagi orang yang berusaha meninggalkan dosanya. Berusaha ada meninggalkan. Tapi kalau bos-bos dosa deui, bos-bos kadinya deui, bos-bos dosa deui, itu mah tidak ada usaha. Maka rukun taubat yang kedua adalah al-iqla', meninggalkan. Iqla' itu kalau pesawat itu iqla'u ta'irah. Kalau kita dengar di bandara, narju min jami musafirin rukab tayaran Dubai rakam kada wa kada al-iqla' al-tawajjuh ila salati al-intidhar li'anna satamul iqla' at-ta'irah. Akan ada keberangkatan pesawat, take off. Seluruh penumpang musafirun segera menuju ke lang yang disediakan untuk masuk ke sana. Nah, itu iqla', artinya apa? Meninggalkan dosa itu, take off dari dosanya itu. Terus rukun yang kedua, kalau belum ikhlas ya belum taubat, berusaha. Yang ketiga, al-istighfar. Rukun taubat yang ketiga adalah al-istighfar, membaca istighfar. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Rasulullah SAW berpesan, "Ayyuhan nas, tubu ilallah, fa inni astaghfiru Allah au atubu ila rabbi," au fi mana Rasulullah mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, istighfarlah kalian, minta ampunlah kalian, taubat kepada Allah, karena aku pun setiap hari 100 kali taubat kepada Allah. Rasul, ayuhan nas tubu ilallah, sekalian manusia, wahai sekalian manusia, taubatlah kepada Allah. Aku sendiri taubat kepada Tuhanku 100 kali dalam sehari. Eta Rasulullah. Komo urang bukan manusia suci, bukan manusia yang dijamin surga oleh Allah, bukan juga yang diridhoi dan dijamin terhindar dari dosa, baik yang sudah datang, yang akan datang, dan semuanya. Urang mah bolokot, belepot, rame teh ku dosa, pinuh ku dosa. Kalau Rasul saja 100 dalam sehari, setidaknya kita lebih dari itu. Tapi kalaupun mau mengikuti sunnahnya, silahkan 100 kali dalam sehari. Dalam riwayat lain, 70 marratan, 70 kali. Itu yang ketiga. Nah, taubat kepada Allah cukup dengan itu 3. Satu adalah an-nadam, yang kedua al-iqla', yang ketiga al-istighfar. Baru yang keempat, kalau berkenaan dengan manusia, al-istihlal. Istihlal dari kata halal, masuk ziyadah huruf menjadi mazid, sudah si mazid. Istahalla yastahilu istihlal. Apa artinya? Tolabul halal, minta dihalalkan. Minta dihalalkan dosa-dosa kita kepada orang yang kita zalimi. Karena itu dosa menyangkut hak orang lain, baik hak kehormatannya, baik hak yang berkenaan dengan harta bendanya, atau hak yang berkenaan dengan perasaannya. Minta dihalalkan. Itu namanya al-istihlal, tolabul halal.
minta dihalalkan. Yang oleh bahasa sekarang diterjemahkan mudahnya dengan halal bihalal. Saling mengistihlal satu sama lain. Di Arab tidak ada kosakata halal bihalal, Pak. Tidak ada. Adanya istihlal, minta dihalalkan. Halal bihalal dimulainya di zaman Soekarno ketika melihat ketegangan antara kubu Islam dengan kubu nasionalisme. Tegang itu negara karena dua kubu ini. Dikumpulkan dalam satu acara dinamainya halal bihalal. Bung Karno. Enggak istilah terminologi. Oh, terminologinya ya mungkin dari kiai yang zaman itu mungkin punya istilah itu lalu dipakai di nasional. Kenapa? Karena tadi kita harus saling mengharapkan satu sama lain. Dikuatkan misalkan dengan hadis Rasulullah bersabda, seorang muslim bertemu muslim lain lalu berjabat tangan, itu tatasaqat anhu dzunubuhu, dosa-dosanya berguguran. Kita nih ketemu dengan yang lain bersalaman, dosa-dosa kita berguguran. Ucapan Taqabbalallahu minna wa minkum itu adalah ucapan para sahabat Nabi antar sesama mereka mengucapkan selamat di hari raya. Selamat. Ya, jadi dalam Islam itu mengucapkan selamat untuk hari raya hukumnya sangat dianjurkan dan bacaannya adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal baik kita semua, dari kami dan dari kalian. Semoga Allah menerima amal soleh kami dan kalian. Itu ucapan yang dianjurkan ketika kita masuk Idul Fitri atau Idul Adha ataupun perayaan-perayaan lain. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kita dan dari kalian. Kullu am wa antum bi khair. Ditambahkan di kita minal aidin wal faizin. Itu juga bukan dari hadis, bukan juga dari istilah orang Arab. Orang Arab tidak mengenal istilah minal aidin wal faizin. Tidak ada. Itu khas Indonesia dan baik maknanya. Apa artinya? Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kami dan kalian semua orang-orang yang kembali kepada Allah dengan taubat dan fitrahnya dan menjadi orang-orang yang kembali dengan kemenangan setelah berpuasa. Minal aidin, semoga kita jadi orang yang kembali kepada Allah dalam fitrah, wal faizin, dan semoga Allah menjadikan kita orang yang menang setelah kita berpuasa sebulan lamanya. Itu khas Indonesia. Ya, cuman penemunya siapa kurang tahu kalau yang ini bilang itu. Kalau yang tadi hal bihal itu Pak Karno sebagai usaha untuk merekatkan silaturahim antar anak bangsa yang saat itu sedang tegang-tegangnya antara kubu Islam dengan kubu nasionalis. Kalau Idul Fitri katanya hari raya makan ya, bukan hari raya fitrah, bukan kan? Idul Fitri itu hari raya makan. Al-Fitru maksudnya adalah makan. Al-Fitru itu istilah makan. Makanya Idul Fitri hari makan. Maka diharamkan saat Idul Fitri puasa. Dosa besar itu kalau orang puasa di hari Fitri itu. Di Idul Fitri, makanya diwajibkan orang makan di hari raya Idul Fitri. Karena Idul Fitri hari makan-makan, hari pesta makan, hari semua orang itu wajib makan. Itu Idul Fitri. Juga dimaknai sebagai fitrah, kesucian, karena ada hadisnya. Barang siapa yang keluar dari Ramadan diampuni dosa-dosa Ramadan kayaumin waladathu ummuhu, maka dia kembali kepada Allah seperti yaumin waladathu ummuhu, bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Jadi makna fitrah itu diartikan dua, fitri sebagai makan, fitri sebagai kesucian fitrah. Ya, barang siapa yang keluar dari Ramadan lalu Ramadannya berhasil, maka kata hadis dia seperti seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya, suci, bersih, tanpa dosa, tanpa aib, tanpa kesalahan, dan dia kalau menjaga itu istiqomah maka dia akan kembali kepada Allah dalam keadaan yang suci dan bersih. Nah, itu arti dari al-istihlal. Syarat keempat dari tobat itu istihlal, minta dihalalkan satu sama lain. Terutama kalau dihalalkannya itu terkait dengan hak-hak yang sifatnya perdata, adami. Itu minta dihalalkan. Yang pernah korupsi wayahna minta maaf di televisi, apunten pramisa dayana kuring kapungkur tos nyandak korupsi
di negara Indonesia ke seluruh rakyat misalnya 270 juta minta maaf nah sok mangga anu pernah ngahakan duit bansos wayahna tah di televisi hapunten simkuring kapungkur nyandak bansos sekian miliar ke semua Manusia di absen berarti. di absen ngajen wayahna tah koruptor di list ngaran ka sabaraha urang gitu. Bansos, BTS. Kemudian dia minta istihlal kalau mau dimaafkan dosanya kepada masyarakat Indonesia sebanyak 270 juta orang di seluruh stasiun televisi nasional. Apunten Prabu Sadayana simkuring kapungkur korupsi sekian minta dihalalkan gitu. Maka riweuh korupsi mah riweuh tobatna karena dia minta maaf ke seluruh rakyat Indonesia. Karena tidak mungkin dia bisa mengembalikan seluruh yang dia korupsi, nggak mungkin. Nah, besar yang dikorupsi kan. Paling yang disita berapa sih? Tapi besar korupsinya. Maka berat karena dia berkenaan dengan hak orang lain yang dia ambil dari seluruh masyarakat Indonesia. Insya Allah orang mau korupsi naon deh orang tengah jabatan naon orang korupsi yang berkenaan dengan perdata hak orang lain kita ambil itu adalah sesuatu yang mesti diistihlal minta dimaafkan. Dulu kita sering mendengar kan ada kisah wallah alam ini benar nggak nisbatnya kepada Imam Syafi'i. Beliau itu dulu saking menjaga kehormatannya itu kalau nemu apel di sungai itu tidak mau dimakan karena apa? Karena khawatir dia punya orang. Cari pemilikan. Meskipun secara hukum Islam luqatah itu boleh diambil kalau di bawah 1 juta kan begitu. Barang temuan kalau di bawah 1 juta harganya 1 dinar sebenarnya itu boleh diambil dengan jaminan dia dapat mengembalikan kalau ada orang yang mengklaimnya. Nabi SAW pernah menemukan lewat Ali bin Abi Thalib uang 1 koin 1 dinar dibelanjakan Pak tarigu, roti, tepung, minyak wije, punya samin dan sebagainya dimakan. Setelah makan beli tarigu, aya nu gaduh uang teh. Punten pangersa Sayyidina Ali eta teh nu abdi dinar teh. Oh nya teh gantian. Kata Nabi, Ali ganti dia, ganti. Ini menandakan hukum bagi kita bahwa barang temuan di bawah 1 dinar boleh diambil, boleh dipakai, boleh dimakan. Dengan catatan dia memiliki jaminan kalau ada yang mengklaimnya dia bisa ganti. Tapi kalau di atas 1 dinar wajib diumumkan 1 tahun lamanya. 1 tahun diumumkan. Terus kalau 1 tahun tidak ada yang mengaku, barang itu milik yang menemukannya. Bukan milik masjid, milik yang menemukannya. Kecuali yang menemukannya orang masjid. Dan itu memang di masjid silakan itu diambil oleh masjid silakan. 1 tahun. Itu namanya ahkamul luqatah, hukum-hukum luqatah di dalam fikih kita. Itu syarat yang keempat dalam taubat istihlal. Nah, sekarang kita bongkar makna dari halal bihalal. Halal dalam bahasa Arab itu berasal dari kata halla yahillu halalun. Halla yahillu halalun. Ada 3 arti. Ada 3 makna dari kata halal dalam bahasa Arab. Kan ada kalau ahwat itu perempuan gadis yang muslimah minta dihalalkan gitu kan, minta dinikahi maksudnya. Apa artinya halal itu? Halal bihalal. Halal pertama maknanya adalah al-khaltu. Kalau ada orang memasukkan madu ke dalam gelas lalu diaduk, itu perbuatan itu namanya tahlil. Dari kata halal. Apa? Melarutkan. Jadi arti halal yang pertama melarutkan. Apa maksudnya secara lebih luasnya? Melarutkan dosa-dosa kita, meleburkan dosa-dosa kita. Itu hal pertama, melarutkan. Yahullu Ahmadu al-asala bil ma. Ahmad menghalalkan air dengan madu. Artinya apa? Mencampurkan, melarutkan. Halal yang kedua maknanya adalah menyaring, membersihkan, mengurai benang kusut. Jadi kalau ada sesuatu yang kusut, kotor, kucek, lecek dan sebagainya, lalu kita jernihkan, kita urai, kita
kita rapihkan, itu namanya halal. Makanya dalam istilah bahasa Arab, ar-rajulu yahullu al-makhit, seseorang mengurai benang. Yahullu itu menghalalkan, atau yahillu. Menghalalkan benang bukan benang dimakan. Menghalalkan benang artinya mengurai kekusutan benang tersebut. Maka halal bihalal harus membawa kepada menguraikan masalah yang ada di antara kedua orang yang sedang tidak baik-baik saja. Kalau ada orang di kantor tidak baik hubungannya, dengan halal bihalal harusnya terurai masalahnya. Atau harusnya tercampur, larut ya. Kesalahannya sudah tidak dianggap lagi, tidak merasa dendam, tidak merasa bermusuhan lagi, harusnya sudah larut dalam kehidupannya. Karena sudah halal. Jadi yang pertama maknanya adalah larut, yang kedua adalah terurai makna halal itu. Yang ketiga, makna halal itu adalah menempati yang sudah ada. Halal yahulu, makanya dalam istilah bahasa Arab contohnya yahtallu Israel Filastina. Israel menghalalkan Palestina. Artinya apa? Menduduki, menempatkan sesuatu yang baru dan menggeser sesuatu yang lama, itu namanya menghalalkan. Maka dari itu makna halal bihalal harus membawa kepada makna dia menggantikan sesuatu yang ada sebelumnya dari kesombongan, kedengkian, kemudian kebencian, kemudian ketidaksukaan, dengan halal bihalal menjadi sebaliknya. Datang kerinduan, kecintaan, kasih sayang, dan keakraban sesama manusia atau umat Islam secara khusus. Itu arti halal yang ketiga, menduduki atau menggantikan sesuatu yang lama. Kalau yang dulu penuh dosa, maka dengan halal bihalal harus berganti dengan pahala. Kalau yang dulu penuh dengan kebencian, maka harus berganti dengan kasih sayang. Kalau dulu penuh dengan fitnah dan dendam, maka harus berganti dengan welas asih dan juga silaturahim. Itu halal bihalal yang ketiga, arti halal. Halal yang keempat, kalau boleh tambahkan, tapi ini istilah hukum. Halal yang keempat artinya adalah al-jawaz, pembolehan. Halal yang keempat maknanya al-jawaz atau al-ibahah, pembolehan. Tahlilul mana, menghalalkan sesuatu yang dilarang, nah itu namanya pembolehan sesuatu yang dilarang. Berhubungan badan antara laki dan perempuan diharamkan sebelum menikah, tapi setelah menikah dia menjadi halal. Kenapa? Karena dia sudah dibolehkan secara syariat. Itu makna halal bihalal secara bahasa. Yang pertama apa arti halal bihalal? Yang pertama halal larut, yang kedua halal menyaring atau mengurai, yang ketiga halal bermakna menempatkan yang baru, yang keempat halal bermakna pembolehan atau al-ibahah. Nah, itulah makna atau pesan dari halal bihalal yang bisa kita ambil. Ada sebuah hadis riwayat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala. Hadisnya begini. Silman qata'ak, hubungkan, sambungkan orang yang memutuskan silaturahim darimu. Sil man qata'ak, wa'ati man haramak, dan beri, kasih bantu man haramak, orang yang tidak memberi dan membantu. Ya ada pihelaan. Kasih pihelaan beda. Pihelaan. Terutama orang yang tidak ngasih kita, harus dikasih. Berat memang itu. Yang terakhir, wa'fu amman zalamak, maafkan orang yang pernah menzalimimu. Itu tilu-tilunnya berat itu. Tidak akan dilakukan oleh orang-orang biasa. Itu orang luar biasa memang. Silman qata'ak, sambungkan orang yang memutuskan silaturahim darimu. Wa'ati man haramak, beri orang yang tidak memberimu. Wa'fu amman zalamak, maafkan orang yang menzalimimu. Itu paling berat. Silaturahim dengan orang yang memutuskan, berat bisa itu.
Kalau silaturahim dengan orang yang biasa saja ya lancar-lancar saja. Tapi kalau silaturahim dengan orang yang memutuskan dari kita itu berat. Yang kedua, wa'ati man haramak, beri orang yang tidak memberi itu juga berat. Kalau orang yang biasa memberi kita beri ya pasti ibarat kata. Tapi kalau dia tidak pernah memberi bahkan pelit kepada kita, kita beri, nah, itu berat. Butuh kelapangan dada yang luar biasa. Yang ketiga adalah wa'fu amman zalamak. Afwan, berikan afwan, berikan maaf. Amman zalamaka, yang pernah menzalimimu. Orang zalim berhak mendapatkan balasan dengan yang setimpal. Tetapi bagi orang yang di atas makom itu lebih baik memaafkan kezalimannya daripada kita membalaskan. Fa in aqabtum fa'aqibu misli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairun lisabirin. Kalau ada orang zalim, kamu berhak membalasnya dengan yang setimpal. Wa la in sabartum, tapi kalau kamu sabar, innal khairul lisabirin, itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Al-Quran surah Al-Qasas ayat 30 sampai sekian. Berat ya Allah. Jadi membalas kezaliman orang itu boleh dengan yang setimpal. Tapi Al-Quran mengajak, memotivasi kita, wala in sabartum lahuwa khairul lisabir. Pakai lam taukid. Tapi kalau kamu mau sabar, itu jauh-jauh, sungguh-sungguh lebih baik bagi kalian, wahai orang-orang yang bersabar. Berat. Saya pun belum bisa mengamalkan ini. Memaafkan yang menzalimi, memberi yang pelit kepada kita, dan menjalin satu rahim orang yang memutuskan dengan kita itu berat. Belum tentu semua kita bisa. Tapi itu pesan khusus kepada Rasulullah, kepada para sahabatnya, agar dapat melakukan itu. Agar kita ini naik dari level orang biasa menjadi orang luar biasa. Memaafkan yang menzalimi, memberi yang tidak memberi, kemudian menjalin satu rahim dengan yang memutuskannya. Nah itulah orang yang sudah naik level menjadi orang yang extraordinary, yang luar biasa, tidak seperti orang kebanyakan. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama dengan orang yang bersabar. Nah itulah mudah-mudahan menjadi pesan halal bihalal kita di hari pertama ini. Karena kalau langsung kajian ngegas itu mungkin kalau ke kita langsung itu mungkin kaget ya. Jadi pembukaan dulu, pemanasan dulu ya, supaya untuk kedepannya lebih siap. Pemanasan besar dulu. Pemanasan itu taskin, warming up, taskin supaya pakai hot, taskin, warming up supaya kita lebih siap ke depannya. Itu berkenaan dengan halal bihalal di hari ini. Wallahu ta'ala bishawab. Wa ma taufiquna illa billah. Terima kasih perhatiannya. Kita lanjutkan mungkin besok dengan kajian-kajian kita ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.